Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 2021 0960111944 dari Prodi PAI 5B, ingin menjawab tugas UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Baik, soal yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Baik, jawaban yang pertama yaitu A. Administrasi lebih luas dari manajemen. Administrasi dalam konteks ini dianggap sebagai konsep yang melibatkan lebih dari sekadar manajemen. Administrasi mencakup aktivitas yang lebih luas seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang mungkin tidak hanya bersifat teknis atau operasional. Yang B. Administrasi sama dengan manajemen. Dalam pandangan ini, administrasi dan manajemen dianggap memiliki makna yang serupa dan dapat digunakan secara saling menggantikan. Yang C. Administrasi lebih sempit daripada manajemen. Administrasi memiliki fokus yang lebih terbatas dan spesifik, sementara manajemen mencakup aktivitas administratif dan non-administratif. Dalam konteks administrasi pendidikan, pandangan ini mungkin menunjukkan bahwa administrasi lebih terfokus pada tugas-tugas administratif khusus, sementara manajemen mencakup aspek-aspek yang lebih umum. Soal yang nomor 2 yaitu menurut MC Gregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara, MED, dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan, dalam bab Gaya Dasar Kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y, teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan pimpinan, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Jawabannya yang nomor 2 yaitu manusia X atau teori X, gaya kepemimpinan yang lebih otoriter atau kontrol yang ketat mungkin lebih sesuai. Pemimpin harus memberikan pengawasan yang ketat, aturan yang jelas, dan hukuman atau penghargaan yang tegas untuk memotivasi. Sedangkan manusia Y atau teori Y, gaya kepemimpinan yang lebih demokratis dan memberi ruang lebih besar untuk partisipasi, delegasi tanggung jawab, dan penghargaan atas prestasi mungkin lebih efektif. Pemimpin harus memberikan kepercayaan dan mendukung perkembangan potensi individu. Soal yang nomor 3 yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo, demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Jawabannya yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan demokratis ini mendorong partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Di era informasi dan kolaborasi seperti sekarang ini, maka perlu melibatkan anggota tim agar dapat meningkatkan inovasi dan komitmen.
Soal yang nomor 4, ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Baik, jawaban yang nomor 4 yaitu mengenai visi adalah gambaran jangka panjang dan aspiratif tentang keadaan atau pencapaian yang diinginkan oleh organisasi di masa depan. Ini mencerminkan visi ideal atau impian organisasi terhadap dampak yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah pernyataan singkat yang merinci tujuan pokok organisasi. Mencakup kegiatan inti, nilai-nilai, dan sasaran umum yang ingin dicapai. Perbedaannya antara visi dan misi yaitu kalau visi memberikan gambaran besar dan inspiratif tentang masa depan yang diinginkan. Maksudnya itu begini, kita hanya memberikan gambaran atau harapan kepada siswa apa yang diinginkan untuk masa depannya. Sementara misi memberikan kerangka operasional dan tujuan yang harus dicapai organisasi dalam tindakan sehari-hari. Maksudnya, itu yang harus dilakukan oleh organisasi sekarang ini untuk bisa mencapai tujuannya yang diinginkan ke depannya itu bagaimana. Nah, analisis saya mengenai lembaga, bahwa lembaga di Madrasah Al-Kautsar sudah sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibentuk. Karena di dalam lembaga tersebut sudah mempunyai program kegiatan-kegiatan keagamaan seperti salat duha, kajian kitab kuning, atau taklimul mutalim setiap hari Sabtu. Bahkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya untuk meningkatkan bakat dan kreativitas siswa ke depannya. Soal yang nomor 5, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu? Menurut Anda, serta berikan alasannya. Nah, menurut saya tidak bisa dianggap bermutu karena mutu sekolah tidak hanya ditentukan oleh kepuasan siswa, tetapi juga oleh pencapaian akademis. Sebuah sekolah bermutu harus memberikan pendidikan yang berkualitas dan mencapai standar akademis yang baik. Kehadiran dan partisipasi siswa adalah faktor penting dalam efektivitas pembelajaran. Karena sekolah bermutu itu harus mendorong kehadiran dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin itu jawaban yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.